Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny. Jadi di video kali ini saya mau review sekaligus unboxing lagi. Saya baru saja beli sebuah mouse ya teman-teman. Tentunya mouse ini yang saya akan cobain dia itu bisa Bluetooth ya, tanpa kabel teman-teman. Jadi enak sekali ya buat kita yang mungkin sering rebahan ataupun ya jarak-jarak jauh untuk mengendalikan sebuah monitor di PC. Mungkin mouse wireless ini bakalan sangat berguna buat kalian ya. Di sini mereknya itu Xior ya. Saya belinya di toko online. Seperti biasa, link pembelian saya taruh di bawah deskripsi video ini ya teman-teman. Untuk dari boxnya sendiri dia itu seperti ini ya, banyak keterangan-keterangan dan ada juga warna ya dari mouse ini teman-teman. Saya di sini baru saja atau pertama kali nyobain barang ini ya. Bagaimana hasilnya, apakah enak seperti mouse-mouse yang menggunakan kabel atau enggak, saya akan sampaikan nanti di dalam video ini ya. Dan untuk pertama kali yang saya dapat ya tentunya mouse-nya, dan ini ada kabel micro ya teman-teman untuk mengisi daya ya dari si mouse ini teman-teman. Sepertinya saya juga nggak tahu ya, ini kayaknya menggunakan baterai ya teman-teman. Harus kita cas kalau sudah habis kayaknya. Dan di bagian bawahnya sini dia seperti ini ya. Di sini ada tombol untuk on off-nya atau pindah-pindah ke mode Bluetooth ataupun yang pakai ini ya teman-teman. Ini saya juga nggak tahu. Ini pakainya itu kayak gimana? Nanti saya akan coba ya. Mungkin buat kalian yang sudah tahu bisa bantu di kolom komentar ya untuk menjawab pertanyaanku ini. Di sini ya seperti ini teman-teman, dicabut juga nggak bisa. Nanti saya akan cari tahu ya apa fungsi dari benda ini teman-teman. Saya akan taruh dulu, saya akan coba lihat-lihat ya dari barangnya dulu. Dan enak sekali teman-teman, tapi kok kayaknya ada yang aneh ya, entah dari mananya. Untuk genggamannya ini sangat enak sekali, dia itu tipis ya teman-teman, dan sangat pas buat tangan kita yang kecil ya. Untuk dari buat nyekrol ini apa namanya teman-teman, dia sangat lembut sekali teman-teman. Dan di sini kayaknya ada yang aneh ya, ini kenapa menganga teman-teman? Ini dari pengirimannya ataupun kesalahan yang di mana ya? Kok dia itu menganga teman-teman? Sebentar saya akan cari tahu dulu. Nanti saya akan perbaiki teman-teman. Di sini saya akan sedikit jelaskan ya, ini tombolnya yang saya maksud tadi. Dia untuk pindah-pindah ya, untuk menonaktifkan ataupun menggunakan Bluetooth dan mode yang pakai itu ya, colokan USB itu teman-teman. Jika kita tinggal geser saja seperti yang kita mau teman-teman. Nah seperti ini ya. Sebentar lagi saya akan langsung coba teman-teman. Dan untuk dari bobotnya sendiri dia itu sangat enteng sekali ya. Saya juga nggak tahu teman-teman apakah ini ada baterai atau enggak. Yang jelas kita disediakan kabel micro USB ya, yang artinya menurut saya itu dia harus dicas kalau sampai dia mati ya. Berarti kan di dalamnya itu ada sebuah baterai teman-teman. Dan setelah saya cari tahu ya, ternyata itu ini memang menganga teman, dan harus saya rapatkan ya, mungkin dari pengiriman ataupun dari tokonya ya. Dan setelah saya rapatkan dia tambah enak ya teman, untuk klik kanan dan klik kirinya ini. Nah ini tadi saya rapatkan ya dengan menekannya, dan seperti inilah teman-teman kalau sudah menyambung ya atau terkoneksi ke sebuah PC ataupun TV Android ya teman-teman, karena ini bisa untuk digunakan di TV ya.
Di bagian sampingnya itu ada sebuah lampu RGB-nya yang sangat membuat keren tampilan si mouse ini, teman. Lihat lampunya berubah-ubah ya. Dan di sini ada sebuah tombol lagi, mungkin nanti saya akan coba cari tahu ya, teman. Di bagian dekat scrollnya itu. Dan ini lampunya menyala ya, atas bawah seperti ini. Bagaimana menurut kalian, teman? Untuk dari harga yang sangat murah ya, saya nggak tahu ini berapa ya, lupa. Kalau nggak salah ini 20 ribuan ya, teman. Ini termasuk sudah keren sekali ya dengan harga segitu. Bisa kalian lihat sendiri tampilannya seperti ini ya. Lampu RGB-nya itu sangat menyala ya. Cuma dia itu menyalanya di bagian list sampingnya saja, teman. Kayak seperti pemanis. Dan setelah saya cari tahu dan searching-searching di internet ya, teman. Ini alat bisa kita konekkan ke TV, PC ataupun ke laptop yang mau kita konekkan ke mouse ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita arahkan ya, nanti ke mode yang ada gambar USB-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan kelihatan ya. Dia ada gambar USB-nya seperti ini, kita tinggal geser saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Baru kita konekkan ini ke perangkat yang mau kita gunakan, teman-teman. Sebentar lagi saya akan coba di TV dulu ya. Nanti saya juga akan coba di PC, teman-teman. Nah, ini buat kalian yang belum jelas ya, mungkin kelihatan ya, teman-teman. Nggak apa-apa videonya sedikit agak panjang, tapi saya di sini jelaskan secara detail ya. Nah, seperti ini cara menggunakannya dan cara pindah-pindahnya, teman-teman. Ke bagian sini ya. Saya akan colokkan ini ke TV ini, teman-teman. Kalian colokkan saja ke lubang USB yang ada di perangkatnya ya. Di sini kebetulan di TV saya ini ada di bagian belakang, teman-teman. Jadi sistemnya itu seperti apa ya, teman? Di sini ada sistem Bluetooth dan ada juga sistem yang menggunakan seperti itu ya. Di sini saya orang awam dan ini baru pertama kali saya memiliki alat ini, teman-teman. Dan setelah connect ya, sebentar. Nah, ini teman, lihat. Dia sangat enak ya, teman, untuk berpindah-pindah. Sangat responsif sekali, teman. Lihat di TV-nya. Nah, di bagian sini ya. Nah, itu dia. Enak sekali, teman. Sangat membantu buat kita yang menggunakan TV Android ya, teman-teman. Saya akan coba ke pencarian, teman-teman. Apakah dia bisa ngetik sebuah huruf di TV ya? Saya akan coba ke pencarian dulu di sebelah sini ya, teman-teman. Dan saya akan ketikkan. Sebentar, di mana ya? Ah, di sini. Nah, ini muncul keyboard ya. Loh, kok nggak bisa, teman? Dan di sini saya baru sadar ya, baru menemukan kelemahan si mouse ini, teman. Dia itu kalau buat ngetik di TV, untuk ngetik atau ngeklik sebuah tombol ataupun angka ini nggak bisa, teman. Nah, ini dia tuh nggak bisa ya. Sayangnya nggak sesuai ekspektasi saya tadi ya, teman. Buat bisa ngetik ya di pencarian TV seperti ini. Dan sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi di tombol ini dia itu untuk mengatur kesensitifan dari panah ini ya. Apa namanya, teman? Nah, kalau kita tekan dia agak sedikit delay ya. Dan saya akan tekan lagi, jadi sensitivitasnya itu berkurang, teman. Jadi itu ya fungsi dari si tombol itu, teman. Dan ini ya yang saya sangat sayangkan, yaitu nggak bisa ngeklik ya, ngetik di pencarian TV seperti ini.
Mungkin buat kalian yang sudah pernah memiliki seperti ini, apakah memang ada cara lain atau memang saya nggak tahu di sini. Nah, ini dia nggak bisa ya. Oke, mungkin saya akan lanjut ke PC, teman-teman. Bagaimana responnya kalau di PC ya? Oh iya, teman-teman, ada yang lupa ya. Sebelum saya pindah ke PC, saya akan coba dulu untuk fitur Bluetooth-nya, teman-teman. Apakah dia bisa ya? Saya akan coba cari Bluetooth di TV ini. Dan saya akan langsung konekkan ya. Nah, di sini saya akan cari untuk nama dari mouse ini. Ini saya akan pindah ke mode Bluetooth-nya, teman. Dengan menggesernya ke bagian samping sini ya, yang ada logo Bluetooth-nya, teman. Sebentar, apakah dia akan kedetek? Nah, dia kedetek ya di bagian sini, teman. Nah, itu dia muncul ya di bagian sini. Dan langsung saja kita klik ya menggunakan si remote TV-nya, teman. Nah, seperti ini ya. Kita klik dan dia langsung connect ya. Sebentar, mana kok belum connect? Nah, ini sudah connect, teman. Dia sudah muncul di bagian sini ya untuk si mouse ini, teman. Dan saya akan langsung coba pakai ya. Dan enak sekali, teman-teman. Beneran enak sekali, responsif sekali. Dan saya akan coba buat ngeklik lagi, ngetik ya maksudnya. Sebentar, kita ngetik lagi ya. Saya akan rasakan dulu sensitivitasnya ya. Dan saya akan scroll lagi. Enak sekali, teman-teman. Sebentar, saya akan coba-coba ya. Apakah ini bisa? Maaf, kameranya ngeblur ya. Sebentar. Enggak kelihatan, teman. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba di YouTube. Dia enak. Dan gimana lagi ya cara ngujinya di TV ini? Mungkin ya cuma Bluetooth dan si USB itu tadi ya, teman-teman, yang bisa kita uji di TV ini ya. Saya yakin mungkin memang nggak bisa, teman-teman, untuk pencarian di TV untuk ngetik sebuah huruf ataupun angka ya. Mungkin skip dulu ya videonya, teman-teman. Langsung ke PC saja ya. Dan di PC pun juga sama ya. Kita tinggal atur saja sensitivitasnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Enak banget, teman-teman, ini beneran dah. Nah, mungkin ini cocok ya. Cocoknya ini lebih tepatnya di laptop ya, teman-teman. Karena kan kalau laptop itu dia kadang kita rebahan ataupun di tempat-tempat yang tidak semestinya, kita menggunakan mouse Bluetooth ini sangat berguna sekali, teman. Nah, untuk tampilannya dia seperti ini ya. Dia harus dicas menggunakan micro USB kalau baterainya sudah habis, teman. Di bagian depan sini ya. Dan seperti biasa untuk USB yang kecil itu tadi sudah saya pasang ke PC ini ya, teman. Oke, mungkin videonya sudah terlalu panjang ya. Cukup di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan, kalian tinggalkan di kolom komentar ya, teman. Jika kalian mau membelinya, link pembelian ada di bawah deskripsi video ini ya. Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya seperti ini ya. Oke, bye bye.